lebar nih, mirip sama Samarinda. Anjay, lama banget gue nggak nikung-nikung kayak gini guys. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin Vlog bareng Mas Pin ya. Dan hari ini kita lagi ada di Bengalon. Ngapain bang kalau sampai Bengalon? Ya karena gue habis berkunjung di rumah orang tua gue ya, di Kaubun sana. Dan tadi pertengahan jalan tuh gue kepikiran ngonten karena kan udah lama ya nggak ngonten pas siang-siang gitu. Kebanyakan konten-konten terakhir itu malam semua ya. Jadi gue bikin aja sekarang yang siang. By the way, nanti kita bakalan bahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Karena beberapa bulan gue vakum ternyata udah banyak banget komen-komen ya. Nggak sempet gue baca karena gue punya kesibukan yang lumayan cukup padat juga. Kemarin juga ada kendala di laptop ya. Laptop gue ini ngejam, nggak bisa nyala. Jadi ya mau nggak mau harus ditunggu dulu karena gue bawa ke tukang servis. Ternyata tukang servisnya juga nggak bisa ngebenerin ya. Ya udahlah, coba gue bongkar sendiri. Gue cari tutor di YouTube, gue otak-atik ternyata bisa nyala. Heran juga gue ya. Dan sekarang udah normal. Kemarin juga udah gue upgrade untuk RAM-nya, jadi lumayan agak cepet untuk editing. Ya semoga aja makin ke depan makin maju ya gitu. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama ya, untuk terkait Stang MX King. Apakah emang kalau di RPM di atas sekian ribu itu getar bang? Sebenarnya memang hampir keseluruhan ya, hampir keseluruhan MX King itu kalau belum diganti komstirnya emang suka stang sindrom kayak gitu. Nggak usah RPM tinggi deh, kita bawa pelan gini aja, kita lepas satu tangan itu pasti udah goyang gini-gini gitu. Jadi solusinya ya cuman ganti komstir yang model bambu atau komstirnya di modif ya, yang model standar tapi ditambahin sama rollernya itu loh, yang bola-bola kecilnya itu dibanyakin, karetnya dibuang. Nah gitu, itu bisa mengurangi stang sindrom MX King. Kemudian sok depan emang suka ngejeduk ya kalau nggak di ribbon, emang udah bawaan. Terus holder juga kalau misalkan nggak dikencengin, jadi ada baut nih, baut di masing-masing kiri kanan ini kan ada baut ya, itu kalian kencengin aja biar nggak goyang-goyang. Kebanyakan yang mengeluhkan holdernya goyang itu karena memang bautnya kendor. Kemarin punya gue juga sempat kayak gitu kok, tapi udah gue kencengin, sekarang udah aman ya, udah nggak goyang-goyang lagi. Nah terus soal spion nih, spion ya, spion itu mereknya apa? Mereknya Agras yang model tangkai pendek. Modelnya tangkai pendek dan ya cukup racing look lah kalau menurut gua ya. Terus apa lagi ya kemarin? Oh, konsumsi bahan bakar ya. Jadi konsumsi bahan bakar itu tergantung tipikal atau style kita saat berkendara gitu. Ketika kita berkendara mainnya RPM tinggi terus, ya pasti bakalan lebih cepat menghabiskan fuel gitu ya, bakalan lebih cepat menghabiskan bahan bakar. Kalau kita santai itu lebih irit. Nah untuk full tank sendiri berapa kilo sih bang habisnya? Gue belum pernah nyobain ya untuk berapa kilonya tuh. Cuman dari Kaubun sampai di Sangatta itu berapa kilonya gue lupa, tapi itu habisnya full tank itu, ini kan full tank itu berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 batang dia, 6 batang itu sisa 2 batang. Nah itu dari Sangatta sampai Kaubun kurang lebih perjalanan sekitaran 3 jam lebih ya, 15 sampai 20 menitan lah. Nah itu kita habisnya di 4 batang ya, itu 4 batang ya, kira-kira kan 2 batang itu kira-kira 1 liter ya. Itu berarti habisnya kalau misalkan full tank itu 3, sekian liter gitu, nggak nyampe 4 liter kan ya. Berarti ya
habisnya lebih dari 2 liter gitu dalam jangka waktu 3 jam itu. Ini pun udah settingan boros ya, lumayan boros lah, karena kan udah gua ganti ECU dan gua remap gua pakai AFR 13,1 atau 13,1. Nah itu, kalau pakai ECU standar kemungkinan bisa jauh lebih irit gitu. Ngomongin soal bahan bakar, ini kan sekarang lagi isunya ini ya, apa, Pertamax itu di oplos gitu ya. Jadi setelah kemarin itu ada isu Pertamax di oplos, gua seminggu yang lalu servis. Nah, servis itu gua ganti oli, gua lihat oli gua hijau, anjay. Baru kemarin, selamat ya Allah, kasihan kucing. Baru kemarin gua ganti oli itu, pertama kalinya gua ngeliat oli gua warnanya semi hijau gitu ya, kayak bahan bakar itu nggak kebakar semua gitu loh, kena fuel dilution. Apa sih fuel dilution? Yaitu fuel yang tidak terbakar secara sempurna, akhirnya turun lewat celah-celah seal piston sampai ke dalam oli mesin gitu. Apa emang efeknya bang kalau kena FD? Ya banyak efeknya ya, karena oli kita itu viskositasnya menurun, jadi kemungkinan bakalan ngerusak komponen yang ada di dalam mesin gitu, mulai dari gear-gearnya dan rantai-rantai ya itulah punya, sampai kampas-kampasnya juga ya, kampas kopling dan lain-lain. Itu bakalan cepet aus gitu loh, atau bahkan menimbulkan suara yang tidak enak didengar lah ya gitu. Itu guys. Kan kemarin sempat ada yang menyatakan kalau misalkan RON itu tidak bisa dirubah dengan menambahkan aditif gitu ya. Nah, gue nggak tahu ya secara signifikan itu seperti apa, apakah dia dapat mengubah atau enggak. Tapi kalau menurut gue ya, tetap aja zat aditif itu bisa mempengaruhi kualitas bahan bakar gitu loh. Bedanya RON 92 murni dengan yang ditambah aditif gitu, RON 92 murni itu dia lebih bersih gitu. Kalau lebih bersih bisa dibakar secara habis gitu ya, secara sempurna. Kalau yang ditambah zat aditif kan gue nggak tahu ya, apakah zat aditifnya itu mempengaruhi warna, mempengaruhi aroma, dan terus kalau misalkan dibakar itu apakah dia mampu dibakar secara total, secara habis gitu ya. Nah itu yang gue nggak tahu. Tapi buktinya di mesin gue kemarin olinya jadi warna semi hijau. Harusnya kan kalau gua ngisinya Pertamax terus kan, kalau memang dia nggak kebakar secara sempurna kan warnanya harusnya biru ya gitu ya, semi biru gitu olinya. Kalau kemarin semi hijau kan aneh ya. Nah itu guys, ya seputar bahan bakar sekarang lagi runyam ya. Jadi kalian coba-coba cek aja di mesin kendaraan kalian apakah masih dalam kondisi yang aman untuk terus menggunakan Pertamax gitu ya. Wah, kemarin ada yang nanyain penajam susah cari MX King model 2019 2021 ya. Gua nggak tahu ya bang, karena kemarin gua sendiri nyari di penajam itu gua dapat yang tipe V2 2022 22 apa 21 gitu, 22 kayaknya, 22 apa 23, 22 ya. Tapi menurut gua sih MX King tipe apapun di tahun 2019 up itu sama ya. Kan sembrono mobil-mobil itu tuh. Jalan ini nggak garis putus-putus loh. Minimal kalau mau nyelip lihat-lihat lah. Kalau memang maksa mau nyelip. Tuh. Jadi si merah, coba kalian bisa lihat di kawal si merah sampai rumah itu ya. Di konten gue yang itu gua dapat di harga 18. Kalau menurut gua ya MX King itu V2 sama aja ya, cuman yang beda itu warnanya gitu. Untuk mesin dan kawan-kawannya itu sama gitu, nggak ada perbedaan. Cuman beda warna doang gitu. Mesin, fitur-fitur sama, hampir semuanya nggak ada perubahan, cuman stripping dan warnanya aja yang ada perbedaan gitu guys.
Untuk settingannya gua pakai settingan AFR 13 ya. Jadi kemarin ada juga pertanyaan terkait apakah target AFR-nya ditentuin dulu. Iya, ditentuin dulu. Tapi kalau gua kemarin kan udah ngikutin dari downloadan map dari Araser sendiri gitu. Jadi Araser itu nyediain kayak base map gitu loh. Base map dari resetan mereka. Nah, itu bisa kita download dan kita gunakan secara langsung gitu ya. Tinggal kita terapin aja untuk auto tune-nya. Jadi gua ngikutin itu 13 semua gua bikin rata. Mulai dari RPM 0 sampai speed 100, RPM 100. RPM berapa? 12.000. Itu 13 semua. Gitu. Sebenarnya masih bisa disetting guys, kita nyesuaiin kebutuhan kita. Apakah kita pengen RPM bawah itu lebih irit, nah itu bisa kita sesuaiin sendiri di target AFR. Nah nanti tinggal kita nyalin auto tune, udah pasti udah ngikut tuning secara otomatis ya. Airnya naik, anjay. Banyak jebakan guys, kita kalau ngikutin mobil bahaya ya. Jadi kayaknya kita lebih baik nyelip aja deh. Jadi di sini tuh banyak tikungan ya, seru, anjay. Ada mobil di depan. Ini alat berat mau dibawa kemana ya? Motor grader. By the way, gua udah ganti apa? Layar apa sih namanya? Reflektor ya. Reflektor atau apa sih? Yang biasanya kebakar di speedometer. Nah, itu gua ganti sendiri. Caranya gampang. Gampang banget sumpah. Cuman ribet aja sih karena kan perlu keahlian untuk solder menyolder ya. Gitu. Dan sekarang udah normal lagi. Sempat pengen gua ganti yang berwarna tapi kayaknya jangan deh. Karena lebih bagus yang ini. Kalau siang lebih jelas kelihatan. Kalau yang berwarna kan gue nggak tahu ya. Mungkin ada warna pelanginya yang sedikit nggak kelihatan kalau siang hari. Nah ini kita udah sampai di simpang Muara Wahau ya. Ini kalau ke kanan kita Muara Wahau, kalau lurus kita ke Sangatta, Kutai Timur. Kesana tuh arahnya tembus ke Berau. Berau itu nanti di sana ada Derawan ya. Salah satu pantai paling ciamik, paling recommended untuk dikunjungi. Cuman memang jalannya sih, gue sendiri belum kesana, tapi kalau gue ngelihat dari video-video orang-orang tuh kayaknya jalannya memang agak susah gitu dibanding dengan jalan sekarang yang kita laluin. Wah ini stop, ada alat berat mau lewat. Wow, kita kelewatan apa gimana ya? Enggak sih. Oke bapak, tadi disuruh lepas. Oh ada dari seberang. Ini wilayah, kalau nggak salah ini areal tambangnya punyanya TIS apa KPP ya? KPP ya? Atau ini PPA, gue udah lupa. Soalnya kalau yang punyanya PAMA KPC Sangatta itu yang sana, sebelah sana.
Nanti gue kasih lihat ke teman-teman areal yang ditambang itu seperti apa ya. Ini depan ini, sebelah kanan dia sebenarnya. Aduh, ops, jalan tidak rata. Sawit, sampah, bisa-bisanya lo ada di situ. Ya, meskipun jalanannya nggak rata, tapi masih lebih enak daripada jalan arah ke Samarinda ya ternyata. Tuh, ketutup. Bentar, kita di depan lah nanti. Gua berhenti, gua kasih lihat ke teman-teman. Tire busuk ini mah udah rusak tayarnya, guys. Itu mau dibuang tuh kayaknya kalau nggak didaur ulang ya. Soalnya tuh udah parah tuh, udah apa? Tercuil-cuil, tercoak-coak. Nyelip aja kah kita? Nyelip kah kita? Ayolah, terima kasih Bapak. Tuh, ada tambang. Jadi kita tadi dikasih kode ya, pakai tangan, suruh maju. Tuh guys, tanahnya guys. Tuh, wow, itu mah udah dirata. Kemarin dalam itu, sekarang udah ditimbun ya. Ya meskipun nggak bakalan ketimbun semua sih, tapi ya seperti itulah, teman-teman lihat sendiri. Dan itu debu-debu itu adalah debu pertambangan. Udaranya sesak. Tapi ya namanya juga kita sedang masa peralihan ya, dari energi fosil ke biosolar. Tapi nggak tahu tahun berapa baru bisa terwujud itu. Kalau memang itu terwujud, pasti bakalan banyak lowongan pekerjaan ya yang bakalan dibuka. Ya itu. Ini kita lewat underpass punyanya siapa ya? Ini TIS kayaknya atau PPA 660 Patria. Underpass 513 Caterpillar ya. Ini dump truck 785-7 kayaknya. Ya, hati-hati, kurangi kecepatan 200 meter di depan perlintasan alat berat. Siap. Maksimal 40 km per jam. Oke, kita sesuaikan ya. Nah, ini digali 100 meter lagi. Oke. Nggak ada yang jagain ya. Nah itu ya, dump truck dan per-LV-annya. Kita mungkin estimasi sekitaran 30 menit sampai sejam. Nggak nyampe ya sejam ya,
30 sampai 40 menitan lagi kita bakalan sampai di Sangatta ya, Sangatta kota. Apa kita sekalian ngaduburit ya? Ngaduburit gak tuh? Oh iya, kita muter aja lewat Bukit Pelangi kayaknya. Lebih kayaknya seru. Oke, ACC. Semoga aja baterainya masih cukup ya. Karena tadi tinggal 69%. Oke. Ini daerah sini udah nggak dipakai lagi kayaknya, soalnya itu didemarkasi. Jalanan udah nggak dilewatin lagi. Portalnya juga udah ditutup. Ini bawa apa? Genset, pompa. Wah, kita menemukan ini guys. Ini kita harus hati-hati ya sama mereka nih. Simpanse alam liar. Ada yang breakdown lagi di situ. Satwa liar yang itu dilindungi ya sebenarnya di Kalimantan itu. Apa namanya? Itu ikut apa ya? Kera bukan ya? Apa sih? Monyet, nyomet. Kalau simpanse kan beda lagi, dia ukurannya sedikit lebih besar, mirip seperti orang hutan gitu. Kalau itu kan kera ekor panjang ya. Hidungnya panjang nggak ya tadi? Bekantan itu mah kayaknya. Kalau hidungnya panjang. Tapi tadi hidungnya nggak panjang guys kayaknya. Gimana ya? Tidak. Wah, kacau sih. Gue tadi berangkat jam 1 lebih 20 menitan kayaknya. Sekarang sudah 3:34. Ya berarti sekitaran 3 jam lebih ya sudah ya. Karena kita tadi sempat beberapa kali berhenti cari timbunan apa gimana. Tidak, jalanannya bergelombang. BTW semangat ya teman-teman puasanya. Kan udah dapat berapa hari nih puasa. Sekarang tanggal berapa? 6. Mulai di tanggal 1. Sudah 6 hari sampai sekarang ya. Sampai di tanggal 6 ini. Semangat terus puasanya, tetap jaga kesehatannya ya. Minum air putih yang cukup kalau udah buka puasa sampai sahur. Dan banyak minum vitamin. Karena khususnya teman-teman yang di Kalimantan Timur ini, cuaca kita kan nggak nentu ya guys ya. 2 hari hujan, 2 hari panas gitu ya. Atau hari ini pagi ini panas, nanti malam tiba-tiba hujan. Itu bikin kita nggak bisa adaptasi ya sama cuaca. Karena kita fisik lagi mau adaptasi dengan cuaca panas, tiba-tiba hujan. Nah, gitu pun sebaliknya. Jadi agak riskan ya untuk kita untuk kesehatan kita gitu. Jadi teman-teman harapannya jaga kesehatan, banyak minum vitamin, istirahat cukup gitu ya. Karena kita kan lagi puasa, jadi kemungkinan kita sedang bertarung melawan virus-virus yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kalau imunitas kita lemah, ya mungkin kita akan sakit. Jadi banyak-banyak jaga-jaga kesehatan. Itu guys. Perlukah kita menyalip 2 mobil di depan ini? Tunggu ya, cari momen. Habis kita menyalip itu loh. Itu workshop baru kayak. Supernova kelihatan bener dari sini kayaknya ya.
workshop baru gua. Coba gua tengok dulu. Ada mobil di belakang. Duluan Bapak. Apakah itu workshop baru saya? Atau bukan ya? Mirip sih. Ada towernya juga, tapi kayaknya bukan deh. Jalan lagi lah. Soalnya yang paling besar harusnya bukan itu. Dan di atasnya itu harusnya nggak ada gedung itu, putih itu. Ah, entahlah. Karena memang kalau di map itu areanya malah lebih dekat ke ini, Muara Wahau, Simpang Perdau lewatnya, ya, yang tadi gua tunjukin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh tidak. Ini bawa beban berat. Kita sehabisnya baterai aja ya guys ya. Ntar closingannya by ini aja kayaknya. Gua ketik. Karena gua nggak tahu ini masih sepanjang apa durasi yang bisa kita dapat. Kalau masih dapat ya gua closing, kalau enggak ya gua ketik nanti closingnya. Kayaknya lebih nyaman berangkatnya loh jalanan. Kalau pas balik kok banyak ini ya, yang nggak rata gitu. Sebelah kanan ini, ya kalau dari sana sebelah kanan. Ada mobil. Oke, rating masih menyala. Kita harus berhati-hati. Itu kode ya, rating kayak gitu tuh kode, kita nggak boleh nyelip dulu karena di depan masih ada bahaya. Cuman kita nggak bisa ini ya, ngelihat di bawah dia ada lubang apa enggak, jadi kita harus jaga jarak ya, jaga jarak aman lah pokoknya. Apakah masih jauh? Ya lumayan, karena kita masih harus melewati beberapa apa ya namanya, checkpoint. Checkpointnya ini sih masjid. Ada satu masjid di sebelah kiri tuh bagi gua checkpoint. Jalanannya terlalu mulus untuk dilewatkan.
Indrad Jaya. Tinggi juga tanjakan ini. Kenapa ratingnya kiri dah? Banyak banget tikungannya guys. 11, 12 sama arah ke Samarinda, cuman di sini jalannya lebih sempit. Seandainya dia sama lebar mungkin ya lebih gokil sih. Wah, ada bapak-bapak jualan balon. Wah, ada pasirnya anjay. 200 meter lagi ada pit stop. Pets apa namanya? Ya itulah. Nah ini dia. Tapi ini jarang buka guys. Kadang nggak bisa diandelin tuh. Kan buka itu tapi. Manis anjay. Ini lebar nih, mirip sama Samarinda. Anjay. Lama banget gue nggak nikung-nikung kayak gini guys. Ambil kanan. Oke. Rating kanan.
Ngeri banget jalanannya anjay. Terlalu nyaman untuk dipakai speeding. Tapi ya kalau jalanannya gelombang ya harus hati-hati. Ini harus hati-hati kita guys, ada tanah-tanahnya. Sebagus apapun kompon, kalau udah tanah ya nggak akan bisa lengket, tetap bakalan licin. Mataharinya lumayan agak terik. Ternyata lebih dari setengah jam guys. Salah prediksi gue. Masih sekitaran sejam ternyata. Gua salah satu tikungan yang paling apik view-nya. Kemarin sempat masuk di VT TikTok, nggak tahu punya siapa. Jalanannya hancur anjay.
Kenapa nih mobil? Oke, kota Sangatta tercinta sudah terlihat guys di depan mata itu sana ya. Lumayan ternyata agak jauh. 8T apa itu ya? Ini underpass juga baru jadi. Tapi nggak tahu punyanya siapa, kayaknya punya Pama KPC sih. Pama atau KPC. Di bawah ada pit stop baru kayaknya tuh, pit baru. Jadi kita muter ya, ngabisin baterai lewat ini sekalian ngabuburit. Semoga aja baterainya cukup. Harus cukup. Ini namanya pit J. Ya, punya KPC. Rest area, pit J rest area gitu. Rest areanya pit J rest area. Mulai kerasa angin sepoi-sepoi. Bisakah Pak? Bisa dong harusnya. Oke. Sini banyak tanah, kita harus agak hati-hati. Weh, motornya bagus guys. Mobilnya juga. Bismillah, selawatin dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga bisa punya juga, amin.